Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang apa itu peluruhan beta. Kami dari kelompok 7, mahasiswa program studi pendidikan fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya, dengan anggota yang pertama yaitu Andre Agassi, Ade Dian Priyanti, Vera Dwi Anjiska, Muhammad Juni Saputra, dan saya sendiri Zulfatri. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas beberapa submateri. Yang pertama yaitu tentang karakteristik beta, kedua peluruhan beta, syarat terjadinya peluruhan beta, neutrino, serta penerapan beta dalam kehidupan. Yang pertama yaitu karakteristik beta. Nah, karakteristik beta yang pertama yaitu beta ini merupakan partikel bermuatan negatif yang identik dengan elektron. Kedua, yaitu beta bermassa sangat kecil, yaitu sebesar 0,00055 atomic mass unit, atau berkisar 1/2000 dari massa neutron atau proton. Beta ini memiliki daya tembus yang jauh lebih besar daripada sinar alfa, serta daya ionisasinya partikel beta ini relatif kuat, tapi tidak sekuat daripada ionisasi partikel alfa. Nah, karakteristik selanjutnya itu beta ini dipengaruhi oleh medan magnet, sehingga arah bias ke kanan mengikuti aturan gaya Lorentz. Serta karakteristik yang beta yang terakhir yaitu dipengaruhi oleh medan listrik, di mana arah bias ke arah positif. Selanjutnya itu peluruhan beta. Nah, peluruhan beta ini adalah suatu proses peluruhan radioaktif dengan muatan inti berubah, Z dan N, tetapi jumlah nomor massa tetap A. Nah, pada peluruhan beta A, inti anak mempunyai jumlah nukleon yang sama dengan inti induk, tetapi nomor atomnya yang berbeda. Nah, perbedaannya itu hanya satu saja. Nah, sebuah inti yang meluruh secara spontan dengan memancarkan sebuah elektron, baik yang positif ataupun yang negatif, itu dikatakan sebagai bahwasannya dia mengalami yang namanya peluruhan beta. Energi partikel beta dalam peluruhan umumnya kurang dari 1 mega elektron volt. Sehingga elektron volt dengan energi sebesar 20 mega elektron volt itu tidak dapat berada di dalam inti dan diemisikan sebagai radiasi yang disebut dengan sinar beta. Oke, selanjutnya yaitu mengenai persamaan peluruhan beta. Nah, di sini kita akan membahas 3 persamaan peluruhan beta. Yang pertama yaitu peluruhan beta negatif, peluruhan beta positif, dan juga penangkapan elektron. Yang pertama kita membahas tentang peluruhan beta negatif. Nah, di sini persamaannya yaitu AXZ sebagai inti induknya akan berubah menjadi anak inti, yaitu AXZ plus 1 plus 0 beta min 1 yang berupa elektron plus anti neutrinonya. Nah, di mana Q-nya ini sama dengan MI minus MT dikali dengan C kuadrat. Nah, peluruhan beta negatif ini dapat dikatakan meluruh apabila memenuhi MI itu lebih besar daripada MT. Jika MI lebih kecil atau sama dengan MT, maka peluruhan beta negatif ini tidak dapat dikategorikan sebagai peluruhan. Oke, yang kedua yaitu peluruhan beta positif. Nah, di sini persamaannya yaitu inti induk AXZ ini akan bereaksi menghasilkan yaitu AXZ min 1 plus
0 beta min 1 sebagai elektron ditambah dengan neutrino. Nah, di mana Q-nya ini yaitu sebesar MI minus MT minus 2ME dikali dengan C kuadrat. Nah, berbeda dengan peluruhan beta negatif tadi, syarat terjadinya peluruhan apabila MI itu lebih besar dari MT plus 2ME. Nah, yang ketiga yaitu penangkapan elektron. Nah, penangkapan elektron ini persamaannya yaitu adalah inti induk, yaitu AXZ, ditambah dengan 0E-1 akan bereaksi menghasilkan yaitu anak inti yaitu AXZ-1 plus neutrino, di mana Q itu adalah MI minus MT dikali dengan C kuadrat. Syaratnya sama dengan peluruhan beta negatif tadi, di mana peluruhan ini akan terjadi apabila MI lebih besar daripada MT. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu Zulkodri. Saya akan melanjutkan bagaimana syarat terjadinya peluruhan beta. Nah, syarat terjadinya peluruhan beta ada 3. Yang pertama adalah peluruhan beta negatif. Yang kedua adalah peluruhan beta positif. Lalu yang ketiga adalah penangkapan elektron. Nah, yang pertama saya akan membahas terkait bagaimana proses terjadinya atau syarat terjadinya peluruhan beta minus atau emisi elektron. Ya. Nah, syarat yang pertama adalah inti induk meluruh menjadi inti anak plus elektron dan anti neutrino. Neutrino ya. Nah, ini dirumuskan seperti ini. AXZ ini merupakan inti induk meluruh menjadi inti anak. Nah, ini inti anaknya plus 1, ada plus 1 di sini ya. Plus elektron plus anti neutrino. Nah, ini merupakan salah satu syarat terjadinya peluruhan beta negatif. Lalu yang kedua adalah jika atom Z memiliki massa lebih besar daripada atom tetangganya, Z plus 1. Nah, atom Z ini harus lebih besar daripada massa Z plus 1-nya ya, di sini. Nah, itu syarat terjadinya. Lalu yang ketiga, neutron bebas dapat meluruh menjadi sebuah proton. Jadi neutron bebas pada peluruhan beta negatif ini dapat meluruh menjadi sebuah proton. Nah, ini merupakan contohnya ya, dapat dilihat pada PT. Nah, lalu bagaimana cara penurunan agar mendapatkan rumus energi disintegrasi seperti buah ini? Nah, kita lihat slide berikutnya. Nah, ini merupakan cara penurunannya ya. Berawal dari hukum kekekalan energi. Ada yang masih ingat hukum kekekalan energi? Nah, hukum kekekalan energi adalah energi sebelum sama dengan energi sesudah. Maksudnya di sini adalah sesudah peluruhan, sebelum peluruhan dan sesudah peluruhan ya. Nah, energi sebelum peluruhan itu adalah MPC kuadrat, sedangkan energi sesudahnya adalah MD C kuadrat plus KD plus MEC kuadrat plus KE. Apa itu MP? Nah, MP ini, MP adalah massa inti induk atau inti mula-mula, C kuadrat ini kecepatan cahaya ya, sama dengan MD ini massa anak sesudah peluruhan plus KD ini merupakan energi kinetik dari inti anak, ME ini adalah massa elektron diam dikalikan C kuadrat plus KE. KE ini merupakan energi kinetik dari elektron. Nah, lalu bagaimana energi disintegrasinya? Nah, energi disintegrasinya adalah Q sama dengan KD plus KE. KD ini adalah energi kinetik anak dari inti anak plus dengan energi kinetik dari elektron, sehingga sama dengan MP dikurang MD dikurang ME dikalikan dengan C kuadrat. Nah, ini merupakan energi disintegrasinya ya. Lalu bagaimana jika dinyatakan dalam massa atom? Maka nilai Q
Q-nya adalah Mz. Ini merupakan massa dari atom induk dengan nomor massa A dan nomor atom Z sama dikurang massa atom tetangganya yang ada plus 1 tadi ya. Nah, ini merupakan jikalau dinyatakan dalam massa atom. Ini untuk energi disintegrasinya ya. Di mana Mz ini merupakan adalah Mp plus MEz, lalu Mz plus 1 ini adalah Md plus MEz plus 1. Sehingga peluruhan beta negatif akan terjadi jika inti induk lebih besar daripada massa inti anak. Nah, paham ya? Lalu selanjutnya adalah peluruhan beta positif atau emisi positron. Nah, perbedaannya di sini adalah inti induk meluruh menjadi inti anak plus positron. Kalau tadi plus elektron dan anti neutrino, tetapi pada peluruhan beta positif adalah plus positron dan neutrino. Ini merupakan rumus ya. Inti induk meluruh menjadi inti anak plus positron. Nah, plus neutrino, bukan anti neutrino ya. Untuk apa itu neutrino nanti akan dibahas selanjutnya ya. Nah, lalu yang kedua adalah proton bebas tidak dapat meluruh menjadi sebuah neutron melalui emisi positron. Neutron bebas meluruh menjadi sebuah proton. Ini syarat yang kedua. Lalu yang ketiga adalah proton terikat dalam inti kadang-kadang dapat mengemisikan sebuah positron karena efek energi ikat inti. Nah, ini merupakan rumusnya ya. Rumus dari energi disintegrasi untuk peluruhan beta positif. Sama dengan rumus yang sebelumnya, tapi ada di sini dikurang dengan 2 dikalikan massa elektronnya. Ya, bagaimana penurunannya? Simak berikut. Nah, sama halnya seperti yang tadi menggunakan hukum kekekalan energi. Energi sebelum dikurang sama dengan energi sesudah peluruhan. Ya. Penurunannya sama, sampai di sini sama. Lalu di sini yang berbeda adalah jika dinyatakan dalam massa atom, maka nilai Q atau energi disintegrasinya adalah Mz dikurang Mz minus 1 plus dikurang 2 Me dikalikan dengan C kuadrat. Nah, sehingga peluruhan beta positif akan terjadi jika massa inti induk lebih besar daripada massa inti anak ditambah dengan 2 kali massa diam elektron. Nah, ini. Ya, paham sampai di situ, hanya sedikit saja perbedaannya. Lalu yang ketiga adalah penangkapan elektron. Bagaimana proses radiasinya adalah inti induk menangkap elektron. Nah, ini inti induk menangkap elektron sehingga meluruh menjadi inti anak plus dengan neutrino. Nah, mengubah sebuah proton inti menjadi sebuah neutron. Jika atom Z memiliki massa yang lebih besar dari tetangganya, maka penangkapan elektron memungkinkan terjadi. Sama halnya dengan yang tadi, bahwa massa induk harus lebih besar daripada massa inti anaknya, maka akan terjadi penangkapan elektron. Dengan catatan, jika perbedaan massa antara atom Z dan tetangganya Z-1 lebih besar dari 2 Me, 2 kali massa elektron diamnya, maka peluruhan positron juga mungkin terjadi. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Vera Dwi Aniska. Terima kasih. Saya kembalikan ke pemateri berikutnya. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Andre atas penjelasannya tadi. Saya Vera Dwi Aniska akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Andre tadi, yaitu tentang penangkapan elektron. Persamaan peluruhan dengan penangkapan elektron ialah X AZ plus E0 min 1 menjadi YZ dikurang 1 plus Pi. Nah, berdasarkan hukum kekekalan energi sebelum dan sesudah peluruhan, maka didapatkan M kecil X C kuadrat plus G C kuadrat plus MY C kuadrat plus KY plus V. Itu persamaan 9.13.
Nah, dengan mengabaikan energi ikat elektron, maka dapat diekspresikan hubungan antara massa inti atom atau mx dengan massa atom m besar X dan massa elektron me dan dari nuklida X a Z. Maka didapatkan rumusnya yaitu m kecil x sama dengan m besar X dikurang Z me. Itu persamaan 9.14. Nah, persamaan 9.14 ini disubstitusikan ke persamaan 9.13 yang tadi. Maka diperoleh hasil M besar X kurang ZME C kuadrat plus ME C kuadrat sama dengan buka kurung M besar Y dikurang buka kurung Z dikurang 1 tutup kurung ME tutup kurung C kuadrat plus KY plus KQ. Ini merupakan persamaan 9.15. Nah, energi disintegrasi yaitu Q sama dengan KY per KV. Nah, ini persamaan 9.16. Persamaan ini disubstitusikan ke persamaan 9.15. Maka diperoleh M persamaan 15 tadi yang telah saya bacakan tadi. MX C kuadrat dikurang Z M GC kuadrat plus MGC kuadrat sama dengan MGC kuadrat dikurang Z MGC kuadrat plus MC kuadrat plus Q. Nah, maka didapatkan hasilnya ialah Q besar sama dengan buka kurung M besar X dikurang M besar Y tutup kurung C kuadrat. Nah, syarat terjadinya peluruhan adalah Q itu lebih besar dari 0, sehingga M besar X itu lebih besar dari MY. Itulah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari saya, yaitu Diana Priyanti. Kepada dia, saya persilahkan. Oke, baiklah teman-teman. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang spektrum energi beta, yang mana spektrum beta bersifat kontinu. Energi sinar beta itu memiliki besar rentangan dari 0 sampai dengan nilai maksimum. Yang mana dengan hipotesis neutrino ini bentuk spektrum beta dapat diterangkan. Tetapi pada waktu itu neutron belum dapat dideteksi secara langsung melalui eksperimen. Kemudian ada perbedaan antara neutrino dan antineutrino yang kita dapat lihat dari hasil helisitasnya, yang mana helisitas untuk antineutrino itu adalah +1, sedangkan helisitas untuk neutrino adalah -1. Jadi, hukum kekekalan lepton menyatakan bahwa dalam suatu reaksi jumlah bilangan lepton kekal. Contohnya, itu reaksi N tanda panah P plus betamin plus V, bilangan leptonnya itu 0, 0 plus 1, min 1. Yang mana jumlah bilangan lepton itu menjadi 0, sama dengan 0. Kemudian ini adalah grafik intensitas kinetik energi NeV, yang mana energi spektrum beta decal electron from 210 BI. Ini adalah spektrum energi. Kemudian kita lanjut nih ke neutrino. Neutrino itu apa sih? Neutrino dalam bahasa Italia artinya neutron kecil dan diberi lambang V. Neutrino merupakan sebuah partikel netral yang dipancarkan dari inti bersama-sama dengan elektron selama proses pelancaran tersebut. Kemudian, neutrino ini juga memiliki antipartikel yang dinamakan dengan antineutrino. Antineutrino itu muncul dari peluruhan beta negatif. Kemudian, neutrino tidak hanya menolong untuk memperkuat hukum kekekalan, tetapi juga untuk memahami
apa yang terjadi dalam peristiwa supernova. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Jadi yang selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat-sifat neutrino. Antara lain, yang pertama yaitu memiliki muatan listrik 0. Yang kedua, memiliki massa diam sama dengan 0. Yang ketiga, neutrino ini spin intriksinya sama dengan setengah. Dan yang keempat, kecepatan C atau kecepatan cahaya untuk seluruh partikel yang tak bermassa. Yang selanjutnya yaitu penerapan beta dalam kehidupan. Yang pertama, dalam bidang kesehatan. Nah, I131, terapi penyembuhan kanker tiroid mendeteksi kerusakan pada kelenjar gondok, hati, dan otak. Caranya yaitu ketika I131 ini dimasukkan ke dalam tubuh dalam dosis yang kecil, maka I131 ini akan masuk ke dalam pembuluh darah traktus gastrointestinalis. I131 ini akan melewati kelenjar tiroid yang kemudian menghancurkan sel-sel glandula. Yang kedua yaitu TC99. Nah, TC99 ini mendeteksi kerusakan jantung. Caranya TC99 ini disuntikkan ke dalam pembuluh darah, kemudian akan diserap terutama oleh jaringan yang rusak. Yang ketiga yaitu P32 digunakan untuk mengobati penyakit polisitemia rubavera, yaitu pembentukan sel darah merah yang berlebihan. Caranya P32 disuntikkan ke dalam tubuh sehingga radiasinya memancarkan sinar beta dapat menghambat pembentukan sel darah merah pada sumsum tulang. Yang kedua, partikel beta digunakan dalam quality control untuk menguji ketebalan suatu kertas. Cara penggunaan partikel beta dalam hal ini dengan radiasi beta kemudian akan diserap ketika melewati produk. Jika produk yang dibuat terlalu tipis atau tebal, maka radiasi dengan jumlah berbeda akan diserap. Selanjutnya akan terdeteksi dan hasilnya akan terlihat dalam program komputer. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai kerugian peluruhan beta. Penyinaran langsung dari partikel beta dapat berbahaya karena emisi dari pemancaran beta yang kuat bisa memanaskan atau membakar kulit. Apabila terhirup dari udara, partikel beta langsung dipancarkan ke dalam jaringan hidup sehingga menyebabkan bahaya di tingkat molekuler yang dapat mengganggu fungsi sel. Baik, itu saja yang dapat dijelaskan. Yang selanjutnya ada pertanyaan, ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama dari saudari Siti Nur Azizah. Pertanyaannya adalah, di PPT kalian tertulis di bagian pengukuran energi. Di situ terjabar pembagian pengukuran energi, salah satunya spektrometer magnetik. Di sini saya mau bertanya, tolong dijelaskan sedikit tentang spektrometer magnetik tersebut. Kemudian, adakah perbedaan spektrometer magnetik dengan spektrometer elektrostatik? Terima kasih. Nah, jadi spektrometer magnetik di mana elektron itu disimpankan oleh suatu medan magnetik dan direkam dengan metode fotografik. Sumber partikel betanya ditempatkan pada sebuah kawan yang panjangnya hanya beberapa milimeter dan diameternya kurang dari 1 milimeter. Pada spektrometer magnetik, sinar beta akan diseleksi dengan celah dan tegak lurus pada medan magnetiknya. Sedangkan elektrostatik ini terbuat dari elektron dengan energi rendah, tapi energinya tinggi, yaitu lebih dari 1,5 MeV yang menghasilkan pemusatan yang tidak bagus. Nah, pertanyaan selanjutnya dari saudari Lola Ananda. Pertanyaannya saya bacakan. Saya Lola Ananda izin bertanya. Kan kita tahu bahwa peluruhan alfa terjadi karena pemancaran partikel alfa atau inti helium. Bagaimana dengan peluruhan beta? Apakah juga terjadi karena pemancaran partikel alfa atau akibat partikel lain? Mohon penjelasannya. Nah, jadi untuk pertanyaan saudari Lola ini, jawabannya iya pada peluruhan beta
terjadi karena adanya pemancaran partikel beta. Misalkan pemancaran beta minus atau elektron dan beta plus atau positron dan penangkapan elektron. Pertanyaan selanjutnya berasal dari saudara Alfarizi. Jadi pertanyaannya, saya Alfarizi izin bertanya, bagaimana pemanfaatan sinar beta dalam bidang kesehatan? Terus apakah USG menggunakan sinar beta? Nah, jadi untuk pertanyaan dari saudara Alfarizi ini, terapi penyembuhan kanker tiroid mendeteksi kerusakan pada kelenjar gondok, hati, dan otak. Caranya yaitu ketika I131 ini dimasukkan ke dalam tubuh dalam dosis yang kecil, maka I131 akan melewati kelenjar tiroid yang kemudian menghancurkan sel-sel glandula. Sinar beta mempunyai gelombang partikel yang lebih kecil daripada sinar alfa, yang dalam jumlah besar dapat menyebabkan kulit terbakar dan sangat berbahaya apabila terhirup atau tertelan. Jadi USG tidak menggunakan sinar beta. Nah, berikut ada link untuk video peluruhan beta serta untuk video contoh soal peluruhan beta. Bisa teman-teman akses. Sekian, terima kasih. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.